Oke, baik. Jadi saya ingin lanjutkan bahwa upaya kita untuk melaksanakan janji kampanye sudah kita lakukan dan alhamdulillah secara prinsip rancangan undang-undang itu sudah disetujui masuk ke dalam prolegnas dan bahkan kita alhamdulillah melalui tim yang dibentuk oleh fraksi kita sudah menyelesaikan pembuatan rancangan undang-undang perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Dan ini juga didukung oleh PKB dan P3 karena mereka juga mempunyai rancangan undang-undang yang punya irisan begitu ya. Dan alhamdulillah ini juga sudah kita sosialisasikan ke beberapa ormas. Sekalipun memang belum final dan belum sangat luas, tapi kata kuncinya adalah bahwa apa yang kita janjikan kita upayakan untuk kita realisasikan dan sekarang sudah berada di balik. Tinggal lagi mudah-mudahan nanti akan bisa kita selesaikan dalam tahun ini atau ya mudah-mudahan pada tahun ini sudah bisa kita selesaikan. Tapi mudah-mudahan ini tidak untuk atum saja, mudah-mudahan tidak kita dilakukan manuver politik ya karena kita kemarin menolak RUU HIP dan kemudian menolak RUU tentang cipta kerja gitu ya dan kemudian ya bisa saja kemudian ada yang balas dendam dengan menolak RUU kita. Tapi ya nggak ada masalah. Yang penting kita sudah memperjuangkan apa yang harus kita perjuangkan. Dan melalui RUU itu kita mendapatkan dukungan yang luar biasa dari umat ya, dari ormas-ormas, dari tokoh-tokoh agama, terutama para kiai gitu ya. Karena memang begitu banyak kejadian yang menandakan betapa para ulama, simbol-simbol agama tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya dihormati dan seterusnya. Syekh Ali Jabir di Palembang ditusuk gitu ya, kemudian masjid di Dago dilempari batu, kemudian musola di Tangerang Selatan dicoret-coret, sejarahnya disobek-sobek dan Al-Qur'annya juga demikian. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang semakin membuktikan bahwa rancangan undang-undang ini memang diperlukan dan alhamdulillah PKS melaksanakan itu dan mudah-mudahan sekali lagi justru dengan beragam peristiwa yang ada kawan-kawan yang mungkin berpikir untuk menjegal PKS malah kemudian semakin mendukung PKS karena mereka tahu bahwa usulan PKS ini didukung oleh umat. Kalau mereka menjegal ya hanya merugikan mereka sendiri karena nanti akan terpublikasikan siapa yang mendukung dan siapa yang tidak mendukung dan pastilah ya mereka-mereka yang kemarin mendapatkan dalam tanda kutip penolakan umat karena mendukung RUU HIP dan mendukung RUU tentang cipta kerja mungkin nanti juga akan mendukung RUU usulan PKS karena itulah yang menjadi harapan daripada umat. Ya. Bapak sekalian, ketika kita terpilih, saya diamanatkan berada di Komisi 8. Komisi 8 itu memang hubungannya dengan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dengan KPAI, juga dengan Basnas dan lain sebagainya. Saya berharap bahwa keberadaan kita di Kementerian Agama itu paralel dengan tadi tugas kita untuk mensukseskan rancangan undang-undang tentang perlindungan agama, perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Dan karenanya sejak awal kita atau saya berada di Komisi 8, saat itu juga saya mengadvokasi ya umat yang sangat resah dengan beragam tuduhan yang disampaikan oleh atau wacana disampaikan oleh Menteri Agama terkait dengan masalah radikalisme, terkait dengan masalah celana cingkrang, terkait dengan masalah cadar, dan belakangan terkait dengan masalah penyebaran radikalisme melalui ASN, para aktivis masjid yang disebut sebagai hafid Al-Quran, pintar bahasa Arab, good looking, dan lain sebagainya, termasuk juga sertifikasi para ulama, para penceramah. Ya, secara terbuka dan di depan Menteri saya langsung menyampaikan kritik ya. Saya sampaikan bahwa harusnya Kementerian Agama itu ingat betul dengan sejarah berdirinya Kementerian Agama. Kementerian Agama itu didirikan karena negara berterima kasih kepada umat Islam yang telah berkorban dan sekaligus memberikan hadiah menyelamatkan Pancasila supaya Indonesia tidak pecah. Itu pada tanggal 3 Januari tahun 1946. Karenanya jangan sampai Kementerian Agama yang didirikan karena negara berterima kasih pada umat Islam ini justru sekarang Kementerian Agama yang dinilai oleh umat Islam sebagai malah memojokkan umat Islam, mencurigai umat Islam, mencitra negatifkan umat Islam. Harusnya Kementerian Agama berada di garda terdepan membela kepentingan umat Islam.
Dan ketika terjadi pandemi dan lain sebagainya, saya sampaikan secara langsung di dalam rapat itu agar betul-betul Kementerian Agama tidak kalah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu begitu agresif dan inovatif ya, memberikan bantuan dan sekaligus solusi terhadap permasalahan pendidikan ketika terjadi COVID-19. Karenanya dibuatlah modul pendidikan jarak jauh, mereka kerjasama dengan TV, dan bahkan juga menghadirkan anggaran-anggaran yang sangat luar biasa. Misalnya mereka mendapatkan anggaran 9, sekian triliun untuk membantu peserta didik terkait dengan masalah pembelian pulsa, terkait dengan masalah internet, dan lain sebagainya. Karenanya saya sampaikan pada Menteri Agama, jangan sampai Menteri Agama kalah dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Haruslah kemudian Kementerian Agama juga punya program untuk membantu para santri, para pelajar di madrasah, para guru ngaji, guru agama, para kiai dan lain sebagainya ketika mereka terkena juga dampak daripada COVID-19. Harus ada yang saya sebut sebagai keadilan anggaran. Ya. Dan bahkan bukan hanya untuk mereka saja, saya sampaikan agar Kementerian Agama juga membantu mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar agama di luar negeri. Mereka adalah kader-kader umat, kader-kader bangsa, yang juga mendapatkan dampak yang sangat berat ya akibat daripada COVID-19. Ya, sebagian dari program itu secara prinsip mereka menyetujui begitu ya, dan sebagian daripada program itu kemarin atau satu bulanan yang lalu gitu ya, bisa realisir bantuan untuk pesantren-pesantren, untuk madrasah diniyah takmiliyah, dan juga untuk lembaga tahfidz Al-Quran, hampir 300 lembaga lebih gitu ya. Dan inilah baru pertama kali ada bantuan untuk mereka. Nah, kita berharap ini akan bisa terus berlanjut. Doa antum saja, dan mudah-mudahan akan bisa antum tidak lanjuti juga, sehingga dengan demikian maka ada kesinambungan antara apa yang kita perjuangkan dengan maslahat yang bisa didapatkan oleh warga. Demikian juga saya sampaikan pentingnya ketika mengatasi masalah COVID-19 ini, penting juga untuk mempertimbangkan faktor spiritual. Kita mengatasi dari sisi kesehatan iya, mengatasi dari sisi ekonomi juga iya, tapi dari sisi spiritual juga harus kita tempuh. Kita ada bangsa Indonesia, bangsa beragama, berpancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Wajar bila kemudian usaha spiritual, usaha ruhiyah pun juga kita lakukan. Saya usulkan agar ada semacam istighosah nasional atau munajat nasional dipimpin oleh Ketua MUI yang adalah Wakil Presiden, yang kemudian menyegarkan semuanya untuk mempergunakan pendekatan keagamaan untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Dan alhamdulillah disepakatilah program itu menjadi program nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama, oleh Wakil Presiden yang ada Ketua MUI, ada juga Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, dan semuanya. Bagian daripada yang sudah kita kerjakan untuk yang kaitannya dengan masalah pendidikan, masalah keagamaan. Adapun terkait dengan tugas yang lain, seperti yang Anda ketahui bahwa kita berada di DPR itu artinya kita berada di cabang kekuasaan yang disebut sebagai legislatif. Karena dalam konteks atau teori trias politika itu ada kekuasaan eksekutif itu di presiden, di para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota, dan seterusnya. Ada juga yang kemudian kekuasaannya adalah yudikatif, itu adalah kekuasaan hukum yang ada pada Menteri Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, dan sejenisnya. Dan kita adalah di kekuasaan legislatif, di situ ada MPR, ada DPR, dan ada DPD. Kekuasaan legislatif itu memang mempunyai 4 peran paling utama. Satu adalah untuk membuat regulasi, aturan-aturan bersama dengan pemerintah, begitulah ketentuan undang-undang dasarnya. Dan kemudian adalah membahas budget, hak budgeting. Dan yang berikutnya adalah untuk melakukan kontrol pengawasan terhadap kinerja pemerintah, dan yang keempat adalah fungsi representasi. Kita menjadi wakil dari rakyat untuk berjuang kepentingan rakyat, kepentingan umat dari daerah pemilihan kita masing-masing. Nah, kalau kaitannya dengan masalah regulasi dan dari pengawasan sebagai sampaikan juga, dalam konteks regulasi maka kita di Komisi 8 ada beberapa regulasi yang sedang dipersiapkan. Dan itu kawan-kawan aktif di sana. Ada rancangan undang-undang tentang masalah kebencanaan, ada rancangan undang-undang tentang masalah zakat, gitu ya. Dan ada beberapa yang sedang berjalan. Tapi yang menjadi titik perhatian publik terutama adalah
beberapa rancangan undang-undang yang kemudian sejak dari awal PKS punya sikap yang spesifik. Pertama tentu adalah Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Ini adalah satu Perpu yang ditolak oleh PKS dan juga oleh Demokrat karena menurut PKS, menurut kami ini adalah satu Perpu yang tidak menjawab masalah. Kalau judulnya tentang masalah penanganan pandemi COVID-19, tetapi sebagian besar isinya justru adalah terkait dengan masalah recovery ekonomi. Yang itu pun dari sisi angka juga adil ya, karena untuk judulnya tentang pandemi, tetapi sebagian besar anggarannya adalah justru untuk recovery ekonomi. Bahkan di sana menghadirkan beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan karena memunculkan tentang hak imunitas ya, untuk tidak dituntut secara hukum akibat daripada penyelewengan yang bisa terjadi, dan bahkan dinyatakan tidak boleh disebut sebagai terjadi ini ada kerugian negara, dan bahkan dinyatakan sebagai bahwa ini tidak bisa dituntut secara pidana maupun juga secara perdata. Dan kemudian muncullah beragam hal yang mengkhawatirkan bagaimana pengelolaan anggaran yang sangat besar. Karena ternyata nanti anggaran ini naik dari 400 triliun, 405 triliun jadi 900 triliun, dan bagaimana pertanggungjawabannya, mereka sudah menutup diri dengan hak imunitas yang diberikan oleh Perpu tadi yang kemudian menjadi undang-undang. Sekalipun kita tolak, tapi itu jalan terus. Kemudian yang kedua tentu adalah rancangan undang-undang tentang HIP yang begitu luar biasa heboh. Dan memang sejak dari awal sikap kita sangat jelas gitu ya, kita menolak rancangan undang-undang ini, tetapi dengan pendekatan bahwa penolakan kita itu sekaligus adalah sebuah kritik dan sekaligus sebuah masukan ya. Kita menolak karena rancangan undang-undang ini ya dalam tanda kutip tidak konsisten dengan komitmen menerima Pancasila yang final, Pancasila 18 Agustus. Karena dalam rancangan undang-undang ini nanti akan mudah kita dapatkan bahwa Pancasila yang dimaksudkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu ternyata lebih banyak bukan di Pancasila 18 Agustus, karena dia bisa disingkat menjadi Trisila, dan kalau menjadi Trisila maka sila pertamanya sudah bukan lagi Pancasila, bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanannya pun juga tidak disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian apalagi ketika kemudian bisa diperas menjadi Ekasila, ini malah ketuhanan yang Maha Esa hilang. Karena Ekasila itu hanya tentang gotong royong saja, dan gotong royong itu tidak menyebut sama sekali tentang masalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan berikutnya kalau kita baca lagi, kita akan dapatkan fakta bahwa rancangan undang-undang ini ketika menyebut tentang sila pertama yang final, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seringkali kemudian dibuat kabur ya, seringkali tidak disebut di yang pertama, kadang-kadang disebutnya pun juga ketuhanan yang berkebudayaan, kadang-kadang disebut sebagai ketuhanan dengan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kadang-kadang hanya disebut sebagai ketuhanan saja gitu. Tentu itu tidak sesuai dengan apa yang disepakati oleh para founding fathers, dan kalau inilah yang dimaksud dengan haluan ideologi, maka ideologinya menjadi tidak jelas. Pancasila yang mana yang kemudian diinginkan, karena campur aduk semua di situ, dan terutama bukanlah merupakan Pancasila yang final. Karenanya kita tolak, dan blessing disguise-nya dengan penolakan kita itu juga lah yang nanti menjadi penolakan dari seluruh ormas keagamaan, baik Islam maupun non-Islam. Bahkan juga baru kali ini saya kira bersatu padu antara FPI, NU, MUI, kemudian Muhammadiyah, dan dengan ormas keagamaan yang lain ya, semuanya satu kata, menolak. Ya. Dan termasuk juga dengan rekan-rekan dari Pemuda Pancasila dan dari Legal Veteran, mereka semuanya menolak. Jadi blessing in disguise daripada rancangan undang-undang ini adalah bahwa kita semuanya menjadi satu kata, menjadi berijma secara terbuka. Bahkan partai yang tadinya mengusung ya rancangan undang-undang ini dan termasuk kemudian menerima tentang Trisila Ekasila itu, akhirnya pun juga menegaskan agar ketentuan tentang Trisila Ekasila itu untuk dicabut, untuk dihapuskan dari rancangan undang-undang tersebut. Jadi artinya kembali semuanya teringatkan bahwa Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang final, Pancasila 18 Agustus. Kita juga menolak karena rancangan undang-undang ini sudah kita ingatkan sejak dari awal agar dimasukkan ketentuan tentang larangan PKI, dan larangan penyebaran paham komunisme dan seterusnya. Mengapa ini kita usulkan? Karena rancangan undang-undang ini judulnya tentang haluan ideologi Pancasila, harusnya dimasukkan juga ketentuan yang membentengi Pancasila supaya tidak digusur oleh ideologi yang lain.
dan jelas sekali PKI sudah 2 kali melakukan kudeta dan ingin menggusur Pancasila itu. Dan ketika kemudian itu sudah kita usulkan di balik gitu ya, melalui ehwah kita di Panja, semula dijanjikan akan dimasukkan, tapi ternyata sampai ke paripurna itu tetap tidak dimasukkan, sehingga kita tidak ikut mengusulkan, tidak ikut menandatangani pengusulan daripada rancangan undang-undang tentang HIP itu, dan di paripurna pun juga ehwah kita Ustaz Bukhari dan kawan-kawan melakukan interupsi untuk menyatakan sikap PKS untuk yang menolak rancangan undang-undang tentang HIP. Dan sekalipun akhirnya setelah kemudian apa yang menjadi sikap kita itu kemudian terpublikasikan, maka ya tadi ormas-ormas keagamaan semuanya satu kata menolak dan menuntut agar PRS nomor 25 tahun 66 itu dimasukkan. Ya, karena memang agak aneh ketika mereka tidak mau memasukkan TAP MPRS ini, karena TAP MPR yang lain ada 7 itu dimasukkan, padahal dia tidak terkait langsung dengan masa ideologi Pancasila. Ada TAP MPR tentang masa pemberantasan korupsi, ada TAP MPR tentang visi Indonesia masa depan, ada TAP MPR tentang etika hidup berbangsa dan bernegara. Tapi yang secara khusus melawan memproteksi ideologi Pancasila malah tidak dimasukkan. Itulah TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Ada apa? Nah, itulah satu pertanyaan besar yang akhirnya kemudian menjadi sebuah penolakan massal dan masif gitu ya. Dan akhirnya partai-partai yang tadinya tidak mau memasukkan, akhirnya semuanya memasukkan, dan blessing sekali lagi semuanya kemudian tersadarkan untuk menyatakan kembali bahwa PKI terlarang, bahwa komunisme terlarang, tapi MPR 25 tahun 66 masih tetap berlaku. Ini satu hal yang saya kira menjadi hikmah daripada adanya penolakan ini semuanya. Nah, bagaimana nasib RUU HIP? Memang secara formal belum dicabut dari prolegnas, tetapi secara politis dia sudah selesai. Sudah tidak mungkin untuk diangkat kembali, karena pihak pemerintah pun juga sudah membuat satu manuver dengan menyampaikan satu rancangan undang-undang baru, itulah rancangan undang-undang tentang BPIP. Tapi ini pun juga dengan mengajukan rancangan undang-undang itu, maka berarti pemerintah sebenarnya sudah menolak RUU HIP, dan bila demikian maka RUU HIP sudah tidak bisa dihidupkan kembali. Tapi apakah dengan demikian maka serta-merta RUU BPIP diterima? Enggak juga. Karena RUU BPIP itu tidak bisa diartikan sebagai menggantikan RUU HIP. RUU BPIP ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang sama sekali baru. Jadi kalau memang pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang BPIP, ya silahkan tempuh jalur yang berlaku. Usulkan dulu, kemudian nanti kita bahas, kita setuju atau tidak setuju, dan kemudian dibawa ke paripurna. Semua proses itu belum ada, dan perkiraan saya juga tidak terjadi, karena secara prinsip kami pun PKS juga akan menolak, karena lagi-lagi yang diperlukan adalah bukan BPIP yang dibuatkan undang-undang, tapi BPIP yang harusnya dikembalikan ke kita yang benar, kalau tidak malah ya dibubarkan saja, karena BPIP malah menghadirkan beragam kegaduhan yang sangat tidak diperlukan. Tiba-tiba Ketua BPIP menyampaikan satu pernyataan tentang musuh terbesar agama Pancasila adalah agama. Itu tentu sebuah kesalahan yang sangat luar biasa. Ya, beliau memang sudah mengkoreksi dan minta maaf, tetapi telanjur itu menjadi opini publik, dan itu satu hal yang tidak diperlukan. Nah, itu saya kira tentang RUU HIP, dan sekali lagi ini mendapatkan satu apresiasi yang luar biasa dari umat, ya, dan karena bagi kita ini memang ada satu hal yang sekaligus memperjuangkan aspirasi umat, tapi juga sekaligus itulah bagian daripada pembuktian eksistensi bahwa umat itu sesungguhnya punya wakil yang ada di DPR, dan wakil mereka istiqomah memperjuangkan kepentingan mereka. Hanya saja ya kadang-kadang kita belum bisa berhasil kalau itu ujungnya adalah voting, tapi kalau ujungnya adalah adu argumentasi, maka insya Allah kita akan bisa menangkan dialog dan atau perdebatan tentang rancangan undang-undang. Yang terakhir tentu adalah rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Rancangan undang-undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law Cipta Kerja ini sejak dari awal kita di fraksi, baik itu fraksi PKS di MPR, fraksi PKS di DPR maupun juga di DPP, sehingga sudah menggelar kajian-kajian yang serius ya, ada seminar, ada sekolah konstitusi, menerima aspirasi dari para pakar, pimpinan serikat pekerja dan lain sebagainya. Itu sejak tanggal 20-an Februari. Jadi sejak
sebelum yang lainnya bicara tentang RUHP ini, kita PKS sudah melakukan kajian dan menyampaikan pernyataan terbuka. Kita menolak ini adalah satu rancangan undang yang sangat bermasalah, bertentangan Undang-Undang Dasar, karenanya kita menolak. Karenanya kalau ada yang menuduh bahwa PKS baru di ujung saja menolak, ya saya bilang ya ini kawan ini mungkin terlalu banyak tidur ya, baru belakangan cuman. Karena faktanya sejak tanggal 24 Februari kita sudah buat pernyataan terbuka yang demikian sangat luar biasa jelas dan tegas tentang penolakan kita. Kita menolak karena terutama kalau saya dari sisi konstitusi, rancangan undang-undang ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Ya. Kalau bab omnibus law-nya sih nggak ada masalah. Omnibus law itu adalah suatu metode pembuatan undang-undang yang merangkum banyak undang-undang untuk kemudian dijadikan ya dalam satu undang-undang saja. Karena MPR pun juga sudah melakukan hal yang sejenis. Pada tahun 2003 MPR melakukan omnibus law TAP MPR dan MPR. Jadi seluruh TAP MPR dan MPR di tahun 60 sampai tahun 92 itu kami rangkum dan kemudian kami putuskan dalam satu TAP MPR saja. Dan kemudian ada klasifikasinya. Itu adalah juga sejenis omnibus law dan tidak bermasalah karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan karena memang proses dan hasilnya pun juga benar. Nah, RUU Omnibus Law ini kita tolak ya dan tapi kita kemudian masuk ya ke dalam panitia kerja karena kita ingin mengawal agar penolakan kita itu betul-betul bisa efektif mengkoreksi pasal-pasal yang ada dan bisa juga tetap memasukkan beragam aspirasi daripada umat ya. Salah satu yang kita efektif berhasil adalah mengkoreksi pasal 170. Pasal 170 itu adalah pasal yang sangat berbahaya karena di dalamnya ada ketentuan tentang bahwa dalam rangka menjalankan undang-undang ini maka pemerintah dapat merubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Ini sangat berbahaya. Kalau kemudian peraturan pemerintah bisa merubah undang-undang, maka negeri ini akan berubah menjadi negeri yang rezimnya ada rezim kekuasaan eksekutif dan bukan rezim konstitusi, bukan rezim demokrasi. Ya. Dan apalagi ketentuan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 5 ayat 2 menegaskan bahwa yang namanya peraturan pemerintah itu bukan untuk merubah undang-undang, tapi adalah untuk melaksanakan undang-undang. Karena memang secara hierarkis peraturan pemerintah di bawah undang-undang, bagaimana mungkin yang di bawah akan kemudian menggusur yang di atasnya. Ya, dan kemudian di ayat berikutnya disebutkan bahwa dalam rangka perubahan undang-undang melalui peraturan pemerintah ini, maka pemerintah cukup berkonsultasi atau dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 20 ayat 1. Karena DPR itu tidak direpresentasikan oleh ketua atau oleh pimpinan. Ya. Dan dalam rangka untuk membuat undang-undang tidak cukup hanya dengan konsultasi, tapi harus dengan menyertakan lembaga-lembaga yang terkait yang ada di DPR, apakah namanya balik dan lain sebagainya. Kritik kita ini alhamdulillah bertemu juga dengan kritik dari banyak pihak dan akhirnya pasal 170 yang sangat bermasalah ini dicoret dan tidak masuk kembali di dalam rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja. Juga kita kritisi tentang banyaknya ketentuan yang sudah digugurkan oleh Mahkamah Konstitusi tapi masih dimasukkan kembali. Itu bertentangan dengan pasal 24 dari Undang-Undang Dasar. Jadi kalau ketentuan Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat. Tapi ini dihidupkan kembali. Misalnya tentang Mahkamah Konstitusi sudah menerima judicial review ya, yang menggugurkan apa yang dilakukan oleh yang menggugurkan aturan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri yang di mana Kementerian Dalam Negeri memberikan hak pada dirinya untuk mencabut peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD maupun oleh pemerintah daerah. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebab kalau untuk peraturan daerah, maka yang akan mencabut bukanlah Kementerian Dalam Negeri, tapi yang mencabut adalah Mahkamah Agung. Ya. Nah ini jadi ketentuan aturan Kementerian Dalam Negeri tadi sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, tapi dimunculkan kembali di dalam rancangan undang-undang Cipta Kerja itu. Akhirnya kita kritisi dan alhamdulillah itu juga bisa terkoreksi. Jadi secara prinsip ketentuan yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dicorek, dikembalikan kepada keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang terkait dengan masalah Kementerian Dalam Negeri tadi masih ada yang tricky, tapi mudah-mudahan akan tersisa dikritisi. Begitulah. Jadi banyak hal yang kemudian kita usulkan bisa masuk ya, termasuk juga ketentuan tentang masalah
apa namanya, penyelenggaraan umroh. Ya, semula di dalam rancangan undang-undang ini penyelenggaraan umroh itu begitu liberal, bisa dilakukan oleh siapa saja, agamanya apa saja. Tentu itu sangat tidak sesuai dengan aspirasi umat gitu ya. Karena umroh adalah peristiwa agama Islam dan terkait juga dengan Mekah dan Madinah yang tanah suci, dan karenanya dan umat Islam sangat banyak yang pun masih mampu mengelolanya. Kita menolak ketentuan itu dan kita usulkan agar umroh itu diselenggarakan oleh umat Islam dan harus beragama Islam dan oleh orang Indonesia. Alhamdulillah itu menjadi ketentuan yang diterima dan masuk di dalam ketentuan rancangan undang-undang tentang cipta kerja. Tapi banyak sekali ketentuan-ketentuan yang lain yang masih sangat berat, sangat bermasalah. Usulan kita ditolak dan tidak diterima oleh mereka, dan akhirnya setelah kita timbang antara mafsadat madarat daripada apa yang sudah terjadi, usulan kita sudah diterima dan beragam hal yang madarat yang lain kita belum bisa mengatasi karena kita kalah jumlah gitu ya. Akhirnya kita memutuskan pada akhirnya karena masih lebih banyak madaratnya, kita memutuskan untuk menolak rancangan undang-undang tentang cipta kerja ini. Dan apalagi belakangan semakin nyata bahwa banyak hal misterius dalam rancangan undang-undang ini karena pada proses pengambilan keputusan akhirnya pun juga bermasalah ya. Ketika diputuskan di DPR itu belum ada parap dari masing-masing fraksi terkait dengan rancangan undang-undang yang akan diputuskan, dan ketika diputuskan di DPR pun juga tidak ada draft yang dibagi sehingga tidak jelas yang diputuskan itu yang sebelah mana. Ketika kemudian dibawa ketika diputuskan di DPR tanggal 5 itu pun juga maju kan harusnya tanggal 8, entah kenapa dimajukan ke tanggal 5 dan ternyata nggak siap ya. Tidak siap karena tidak ada yang dibagi ya. Dan ternyata pun setelah itu terjadi perbaikan-perbaikan yang sangat banyak ya, yang kemudian menghadirkan masalah-masalah baru ya, masalah-masalah baru yang terkait dengan masalah konten, terkait dengan masalah ketentuan-ketentuan aturan-aturan yang ada di dalam rancangan undang-undang tentang cipta kerja itu. Ketika diketok palu di DPR tanggal 5 Oktober, jumlah halamannya adalah 915 halaman. Tapi ketika kemudian dibawa kata sekjen dibawa ke Seknek itu pada tanggal 13 Oktober sore, itu jumlahnya 1.130-an halaman. Ada kenaikan 100 halaman lebih. Tapi malam harinya, sekitar 9 malam, muncul pengumuman baru bahwa yang dibawa ke Seknek jumlahnya bukan 1.130-an halaman, tapi 812 halaman. Loh, kok menjadi berubah-ubah semuanya? Halamannya berubah-ubah, kita khawatir juga kontennya berubah-ubah. Dan tapi masalahnya ini tidak bisa diakses, tidak bisa kemudian saat itu tidak bisa dibandingkan. Dan belakangan malah muncul informasi terakhir sekali yang dibagi yang dari Seknek ternyata ada lagi perbaikan-perbaikan lagi sehingga yang disampaikan ke fraksi tadi informasinya kembali kepada yang 1.100 halaman lebih. Nah, ini menghadirkan beragam hal yang sangat bermasalah. Rancangan undang-undang ini yang tadinya diharapkan menyederhanakan peraturan perundangan, tapi sekarang menjadi tidak sederhana karena kontroversi dan masalah-masalah yang tidak jelas ini. Dan kalau diharapkan tadinya akan menjadi sederhana, juga menjadi tidak sederhana karena terlalu banyak peraturan pemerintah yang dibuat. Dan peraturan pemerintah itu tidak terhingga bagaimana bentuknya. Kemudian kalau diharapkan akan menghadirkan kepastian hukum, juga kepastian hukum menjadi tidak jelas karena tadi rancangan undang-undang yang disahkan yang mana, yang berlaku yang mana, semuanya menjadi tidak jelas. Inilah hari ini kawan-kawan kita di fraksi sedang menyisir ya, dan kemungkinan besar besok akan menyampaikan temuan mereka yang sudah mulai dibocorkan oleh Dr. Mulyanto bahwa memang ditemukan adanya pasal-pasal penudupan, pasal-pasal tambahan. Dan besok akan disampaikan secara lebih detail lagi banyaknya pasal-pasal yang juga ditemukan oleh pihak yang lain. Tempo juga menemukannya, pihak yang lain juga menemukannya, yang menandakan bahwa rancangan undang-undang ini penuh dengan masalah. Bila demikian halnya, maka lewat sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD mungkin akan menjadi penting karena beliau menyampaikan hari ini bahwa bila terbukti bahwa rancangan undang-undang yang diketok palu di DPR itu ternyata mengalami perubahan, maka berarti terjadi sebuah kesalahan formil dan itu bisa berujung kepada undang-undang ini dibatalkan. Nah, demo-demo yang terjadi di mana-mana yang intinya adalah menuntut agar rancangan undang-undang itu dibatalkan, barangkali akan bertemu dengan fakta yang memungkinkan itu dibatalkan karena Pak Jokowi menolak untuk mengeluarkan Perpu. Kalau dibawa ke MK orang juga pesimistik dengan MK gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan
dengan ditemukannya begitu banyak pasal selundupan membuka ruang untuk ini bisa dikoreksi. Saya termasuk bagian dari yang terus mengkomunikasikan masalah-masalah ini, dan itulah bagian dari yang kita lakukan dalam rangka untuk perjuangan legislasi kita. Apa yang kita lakukan juga kita tegaskan bahwa sikap kita ini adalah sikap memperjuangkan dan menindaklanjuti aspirasi dari ormas-ormas Islam, dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, dari Kongres Umat Islam, dari termasuk juga dari serikat-serikat pekerja yang semuanya memberikan masukannya. Ibu sekalian, tentu kegiatan ini akan berjalan terus dan ini belum selesai, dan mudah-mudahan doa untuk juga, mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan betul-betul membawa manfaat yang banyak bagi umat, bagi bangsa, bagi negara, termasuk bagi eksistensi daripada partai kita yang membuktikan dirinya sebagai partai yang berkhidmat untuk kepentingan umat, bangsa, dan negara, termasuk rekan-rekan pekerja, dan mereka memberikan apresiasi dan terima kasih atas sikap PKS yang istiqomah membela kepentingan mereka semuanya. Saya kira itu yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kita bisa lanjutkan dengan mungkin dialog ya untuk beberapa waktu, dan masih ada waktu panjang untuk kita sampai bisa melaksanakan beragam janji-janji kampanye yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Hidayat Nur Wahid yang telah menyampaikan begitu detail tentang semua permasalahan yang kita hadapi bersama pada saat ini bersama kondisi bangsa. Ustadz mohon izin untuk nanti peserta memberikan beberapa pertanyaan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini yang ikut berpartisipasi dalam acara ini sebanyak 124 orang. Mungkin nanti sampai sekitar pukul 21.25 lah atau 30. Silakan. Bisa langsung Ustadz ya? Lanjut lagi ya, pada. Yang pertama dari Imron Rosa untuk menuntut pengusung RUU HIP ke jalur hukum, Ustaz. Oke. Ya, ini memang menjadi wacana dari beberapa pihak ya, agar mereka dituntut ke jalur hukum. Kalaupun mestinya sih yang menuntut ya publik ya, apakah ormas atau yayasan atau tim hukum atau apa, itu hak publik untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Tapi kalau kami di DPR tentu kami tidak bisa melakukan itu, karena kita di DPR ya memperdebatkan hak konstitusional kita dalam membuat undang-undang dan atau di dalam menyetujui atau menolak undang-undang. Sekalipun ya kalau dari sisi perundang-undangan di DPR ya, kalau saya bicara dalam konteks DPR, memang mengusulkan sebuah rancangan undang-undang itu boleh, rancangan undang-undang itu boleh diusulkan oleh pemerintah atau oleh partai atau oleh fraksi atau oleh DPR, itu boleh, bahkan oleh individu juga boleh. Individu misalnya saya mengusulkan dengan dukungan dari tenaga ahli kita di DPR, mengusulkan rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk keadilan sosial. Ini untuk memaksimalkan ya potensi-potensi ekonomi makanan yang ada supaya tidak mubazir, supaya bisa dibantukan kepada masyarakat yang memerlukan. Dan ternyata sudah banyak sekali yang melakukan hal ini, termasuk Bank Muamalat juga melakukan, termasuk Basnas juga melakukan, bahkan ada beberapa ormas yang melakukan juga, ada LSM juga melakukan juga. Tapi belum ada payung hukumnya. Bisa jadi mereka nanti akan terkena dampak hukum dari belum adanya payung hukum itu. Jadi alhamdulillah ini pun juga sudah diterima sebagai usulan. Kita sedang mempersiapkan bahan-bahannya untuk kemudian nanti bisa kita buat suatu rancangan undang-undang. Jadi mengusulkan satu rancangan undang-undang itu konstitusional. Bahwa kemudian kontennya bermasalah, itulah makna daripada keberadaan kita di DPR untuk melakukan proses legislasi, menolak, menerima, memperdebatkan gitu ya. Dan akhirnya mereka semuanya kan juga mengkoreksi diri ya, Pancasilanya juga akhirnya mereka kembali pada Pancasila yang sebenarnya, tapi MPR kena pelarangan Partai Komunis juga bisa dimasukkan. Nah,
dari sisi kami di DPR, kami tidak bisa menuntut itu ke jalur hukum karena memang ini adalah sebuah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, dan kita di DPR melakukan koreksi, melakukan penolakan. Nah, kalau kemudian rakyat akan melakukan itu, ya monggo, itu adalah hak rakyat untuk melakukan penyikapan terkait dengan masalah tuntutan ke jalur hukum. Terima kasih. Yang kedua, Ustadz, apakah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diketok palu dan disetujui bisa dibatalkan, atau ada cara yang lebih elok gitu, Ustadz? Ya, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, dibatalkan dimungkinkan melalui beberapa caranya. Pertama, melalui cara Pak Presiden mengeluarkan Perpu, mencabut sendiri. Hanya orang mengatakan nggak mungkin, oh kan dia yang mengusulkan. Itu bukan tidak mungkin. Sudah ada presidennya. Dulu Pak SBY juga melakukan hal yang sejenis. Di akhir masa jabatan beliau ada rancangan undang-undang tentang pilkada yang semula langsung, kemudian berdasarkan kajian pemerintah dan didukung oleh pemerintah, didukung oleh DPR, dirubah menjadi pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Ya, jadi konsepnya adalah gubernur, bupati, dan wali kota tidak lagi dipilih oleh rakyat, tadi dipilih oleh DPRD. Sudah ketok palu, ya. Tapi karena Pak SBY di demo di mana-mana, akhirnya ketika beliau pulang ke Indonesia, di luar negeri pun beliau di demo, akhirnya beliau membuat Perpu mencabut undang-undang yang baru disahkan beberapa hari. Jadi kalau Pak Jokowi mencabut, sesungguhnya beliau bukan bid'ah gitu ya, artinya bukan baru pertama kali. Sebelumnya juga Pak SBY juga mencabut. Jadi bukan masalah kalau kemudian Pak Jokowi mencabut. Itu satu. Nomor dua, bisa juga melalui yang tadi yang disebut sebagai judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Tapi banyak orang mengkhawatirkan Mahkamah Konstitusinya kayak begitu, udah berapa kali juga sangat mengecewakan karena ya hampir yang dimenangkan adalah apa yang sesuai dengan apa yang menjadi sikap daripada pemerintah. Nah, ini banyak orang yang juga sangat tidak nyaman untuk memakai Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang kemudian menyampaikan satu alternatif baru, yaitu yang namanya, kalau tadi kan ada namanya judicial review, ada yang namanya Perpu, ada yang namanya legislative review. Legislative review itu adalah sebuah hak konstitusional yang diberikan kepada DPR ya untuk membuat legislatif itu adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada DPR untuk melakukan pengujian satu rancangan undang-undang melalui hak daripada DPR. Jadi DPR yang membuat undang-undang, dia juga yang mencabut undang-undang. Itu diperbolehkan. Dan ada presidennya, yaitu DPR pernah mencabut undang-undang tahun 63. Ya. Tetapi sekali lagi memang ini adalah satu hal yang menjadi sangat unik kalau itu dilaksanakan. Tapi dari sisi celah hukumnya itu dimungkinkan. Jadi tiga kondisi tadi memungkinkan. Tapi apakah akan bisa terjadi atau tidak? Memang tidak cukup mudah untuk memprediksi. Tapi perkiraan saya justru alternatif terakhir dengan adanya atau dengan pembuktian telah terjadinya kesalahan formil, perubahan ketentuan dalam undang-undang setelah diketok palu, itu yang nanti akan menjadi sesuatu yang barangkali malah akan menjadi pintu baru untuk menggugurkan undang-undang tentang cipta kerja. Ini bagian-bagian yang sedang disiapkan, sedang dikaji, dan sedang dimaksimalkan oleh kawan-kawan kita di fraksi. Terima kasih. Mati Asna ini. Mut antum ya. Sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang langsung dijawab sama Ustadz nih sekali. Beberapa pertanyaan. Kemudian yang di luar sudah dijawab. Bentar Ustadz. Nah, ini dari Ustadz Rizaluddin.
apa yang bisa dilakukan jika bisa dibuktikan bahwa teksnya berubah secara substansi dari sejak sidang paripurna? Bukankah ini pelanggaran hukum? Apalagi draft ini dikabarkan media sedang dibaca Presiden. Demikian, Ustaz. Ya, itu bisa nanti apakah melalui kewenangan di DPR maupun juga kembali kewenangan di tingkat Mahkamah Konstitusi ya untuk menggugurkan berdasarkan bukan lagi sekedar kaitannya dengan judicial issue dalam konteks Mahkamah Konstitusi, tapi lebih kepada memang telah terjadinya sebuah penyelenggaraan pembuatan undang-undang yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang dengan sendirinya maka akan bisa menggugurkan daripada undang-undang yang dimaksud. Jadi nanti ketika ke Mahkamah Konstitusi, babnya bukan menguji undang-undang itu karena bertentangan dengan undang-undang dasar, tetapi karena dia tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang ada. Nah, tentu kalau pendekatannya kepada jurus yang kedua tadi, tentu akan lebih mudah untuk kemudian bisa dibuktikan ke tingkat publik. Sebab kalau hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi akan menilai satu peraturan perundangan bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak, itu bisa sumir, perdebatannya bisa panjang. Tapi kalau bahwa ini telah terjadi penyimpangan karena adanya penambahan pasal atau pengurangan pasal, itu tentu sangat mudah dilihat oleh siapapun. Mudah-mudahan dengan cara itu maka Mahkamah Konstitusi bisa lebih objektif untuk kemudian menggugurkan undang-undang ini ketika terbukti memang terjadi banyak penambahan dan atau banyak pengurangan. Baik, dari Bu Yuda kayaknya, atau siapa nih? Gimana? Atau rasain aja Pak Isna ini biar pakai suara aja. Putus-putus antum saya. Pak Yuda mungkin bisa langsung menyampaikan. Atau silakan yang bertanya. Boleh. Bisa dengar ya, Ustaz ya? Ya Pak Yuda, silakan. Silakan. Ya Pak Yuda. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aneh Ustaz, mau nanya Ustaz, kalau RUPKS gimana Ustaz? RUPKS Ustaz? RUPKS itu gimana kabar Ustaz? Oh, maksudnya PKS bukan Partai Keadilan Sejahtera ya? Bukan Ustaz. Yang RU yang itu ya Ustaz, yang tentang. Baik, jadi per hari ini RUU PKS itu dikeluarkan dari Prolegnas tahun 2020 ya. Nah, banyak pihak tapi dari kelompok mereka menuntut agar dimasukkan kembali. Tapi untuk tahun 2020 sudah tidak bisa dimasukkan, mereka memperjuangkan untuk bisa dimasukkan lagi tahun 2021. Nanti kita berjuang lagi di tahun 2021 supaya tidak bisa dimasukkan. Jadi memang bahwa mereka tidak masuk di tahun 2020 saja ini sudah kemenangan ya, kemenangan dari kita ya. Dan begitulah perjuangannya ya. Jadi saya juga tidak setuju kalau sepenuhnya dianggap bahwa kita tidak bisa memperjuangkan aspirasi karena ternyata banyak sekali yang bisa kita perjuangkan gitu. Jadi tapi sekali lagi kalau memang diinginkan agar aspirasi ini lebih banyak lagi bisa diperjuangkan ya anggota DPR dari partai-partai yang komitmen dengan umat ya jangan hanya 50 ya harus ditambah lagi gitu diperbanyak jumlahnya. Jadi begitu. Jadi tuntutan itu harusnya berbanding lurus dengan tanggung jawab untuk kemudian menghadirkan apa yang kita tuntut gitu. Kalau tuntutan kita tinggi sementara effort kita rendah ya bagaimana bisa merealisasikan tuntutan-tuntutan yang tinggi dan apalagi dalam pengambilan keputusan di DPR itu kan bukan sekedar kecerdasan di dalam berdebat penguasaan masalah tapi juga kadang-kadang terkait dengan jumlah ya apakah terkait dengan masalah votingnya banyak-banyakan suara atau terkait dengan pengaruh yang bisa dimunculkan akibat daripada suasana mayoritas yang ada. Jadi karenanya ya kita 50 tapi bisa melakukan beragam hal ini juga satu hal yang sesungguhnya sangat luar biasa. 50 itu kan baru nggak nyampe 10% kan kita anggota DPR sekarang 575. Kita 50 berarti hanya sekitar 98 sampai 9%. Tapi alhamdulillah banyak hal bisa kita kerjakan. Kalau diharapkan agar lebih banyak lagi ya kita harus bekerja lebih keras lagi untuk nanti tahun 2024
suara untuk PKS meningkat lebih banyak, lebih tajam daripada yang sekarang ini. Jadi RUU PKS, alhamdulillah untuk tahun 2020 kita bisa memperjuangkan untuk tidak dimasukkan dalam prolegnas dan sudah tidak masuk. Mereka memperjuangkan untuk dimasukkan lagi tahun 2021, nanti kita berjuang lagi untuk tidak dimasukkan lagi. Ya, mohon doa antum juga agar 2021 kita akan sesukses tahun 2020. Terima kasih. Mohon izin tanya terakhir kali ya, kalau bisa dibuka. Halo. Ya, betul. Halo, bisa. Ini ya, dari teman-teman kita yang teman kantor, teman yang lain itu mempertanyakan warga Cina tuh selalu masuk banyak ke ini dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, Masuk apa kemana? yang masuk ke Indonesia? Masuk ke Indonesia itu dari beberapa, banyak banget itu kan sering itu. Nah banyak tahu tapi kita sebagai rakyat nggak bisa banyak berbuat. Nah, apa upaya dari teman-teman kita nih, Ustaz Dayat, Ustaz ini HNB untuk mencegah itu gitu. Itu aja. Ya, itu harus menjadi kesadaran bersama saja. Ya, kalau kita kalah pilpres ya begini jadinya. Jadi kalau mau itu hentikan ya nanti 2024 kita harus menang pilpres gitu, sehingga kita koreksi ini. Karena kalau bagus sih ya Allah udah kurang-kurang kita. Apakah kritik secara terbuka di dalam rapat di DPR, di Komisi 1 dengan 2 menteri luar negeri maupun dengan Panglima TNI, dengan BIN, itu kawan kita sudah ngomongnya sudah nggak keruan itu. Di media juga kita ngomong juga berkali-kali gitu ya. Tapi kan permasalahannya lagi-lagi ini politik kekuasaan ya, kuasa mereka maunya begitu. Dan jelas sekali lagi mudah-mudahan rakyat ya mendapatkan pelajaran yang sangat konkret gitu ya. Bahwa pemilu itu punya dampaknya panjang gitu, termasuk juga dampak kayak gini nih. Mudah-mudahan nanti tahun 2024 mereka menyadari kesalahan tahun 2019 ya untuk kemudian menghadirkan koreksi. Sehingga dengan cara itu ya kita bisa menghadirkan penyelamatan bagi eksistensi bangsa dan negara, kedaulatan bangsa dan negara, dan tidak semakin terjajah untuk kepentingan asing maupun siapapun juga yang tidak sesuai dengan prinsip Indonesia yang berdaulat ini. Terima kasih.